Hai teman-teman. Hari ini aku dapat 7 subscriber baru dan 1 komentar yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Aku janji, ke depan akan ada cerita-cerita yang makin seru dan mengharukan. Dukung terus channel ini dengan like dan subscribe. Cukup bacotnya, mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu terlihat muram, awan kelabu menggantung rendah seolah menekan seluruh desa. Mobil pick-up yang dikendarai Lina berhenti di depan sebuah rumah tua yang berdiri di ujung jalan berbatu. Cat dinding rumah itu sudah pudar, beberapa jendela tampak ditutup papan kayu, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang menjalar hingga ke anak tangga teras. Lina turun sambil menghela napas panjang. Udara desa ini lembab, dan aroma tanah basah bercampur kayu lapuk menyeruak setiap kali angin berhembus. Dia menatap rumah itu lama, mencoba menenangkan degup jantung yang entah kenapa berdetak lebih cepat dari biasanya. Jadi ini rumah nenek, gumamnya pelan. Sudah lebih dari 15 tahun sejak Lina terakhir kali datang ke tempat ini. Setelah nenek meninggal 3 bulan lalu, rumah ini diwariskan padanya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Ia memutuskan untuk pindah ke sini sementara, sembari menata ulang hidupnya yang berantakan di kota. Dengan langkah ragu, Lina membuka pintu depan. Engselnya berdecit nyaring, menimbulkan gemas seram yang membuat bulu kuduknya meremang. Di dalam, udara lebih dingin, seperti ada selimut tipis kabut yang menggantung di udara. Perabotan lama masih tertata di tempatnya, kursi rotan di ruang tamu, meja bundar di tengah ruangan, dan lemari kayu tinggi yang tampak seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Ia menaruh koper di lantai dan mulai menelusuri ruangan. Debu menempel di setiap permukaan. Di dinding tergantung foto hitam putih neneknya, tersenyum samar dengan tatapan yang anehnya terasa hidup. Lina menatap foto itu cukup lama sebelum beralih ke lorong menuju kamar belakang. Saat membuka salah satu pintu kamar, aroma lembab bercampur kayu lapuk semakin kuat. Kamar itu tampak seperti kamar anak-anak. Di pojok ruangan, ada lemari kecil berwarna hijau muda dengan ukiran bunga-bunga di pintunya. Tirainya robek di beberapa bagian, dan di meja rias ada sisa-sisa mainan lama, kuda kayu, bola kecil, dan sebuah cermin berbingkai emas kusam. Lina berjalan mendekat. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, lemari kecil itu tampak terkunci dengan gembok karatan. Ia menunduk, mencoba menarik pegangan lemari, tapi tidak bisa dibuka. Ia mencari sesuatu di sekitarnya dan menemukan kunci kecil di bawah tumpukan kain lusuh di lantai. Dengan sedikit tenaga, kunci itu berhasil memutar. Gembok berdecit, dan pintu lemari terbuka perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah boneka tua. Rambutnya dari benang wol yang sudah memudar, matanya kaca bulat berwarna biru pucat dengan retakan halus di sisi kanan, dan gaun putihnya penuh noda kecoklatan. Lina menatap boneka itu tanpa berkata apa-apa. Entah kenapa, ada sesuatu dalam boneka itu yang terasa aneh. Ia mengambilnya dengan hati-hati. Boneka itu berat, lebih berat dari boneka biasa. Saat diangkat, terdengar bunyi seperti logam kecil di dalam tubuhnya. Di bagian kaki, terukir nama dengan tulisan tangan yang halus, Mila. Mila, Lina mengulang pelan, suaranya hampir bergetar. Nama itu terasa familiar, seperti pernah ia dengar di masa lalu, tapi ia tak bisa mengingat di mana. Ia menaruh boneka itu di meja rias dan duduk di kursi di depannya. Pandangannya beralih ke cermin. Di balik pantulan dirinya, boneka itu tampak seperti sedang menatap langsung ke matanya. Mata kaca biru itu seolah berkilat sesaat, mungkin hanya pantulan cahaya sore, tapi cukup membuat Lina cepat-cepat berdiri dan keluar dari kamar.
malah mulai turun ketika ia selesai beres-beres kamar utama. Listrik sempat padam beberapa kali, dan hanya lampu minyak di meja yang memberi penerangan. Angin berdesir lewat celah jendela, membawa suara-suara samar dari luar, mungkin suara jangkrik, mungkin juga sesuatu yang lain. Di dapur, Lina memanaskan air untuk membuat teh. Suara ketel mendesis menenangkan, tapi dari ruang tamu terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Ia menoleh cepat. Pasti tikus, gumamnya. Namun rasa penasaran membuatnya melangkah perlahan ke arah suara itu. Ia menyalakan lampu ruang tamu, menelusuri dengan tatapan cemas. Tak ada apa-apa, kecuali kursi goyang neneknya yang bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Lina mendekat, menyentuh sandaran kursi itu, lalu berhenti. Di atas meja dekat kursi, boneka itu sudah duduk dengan posisi tegak. Boneka yang tadi ia tinggalkan di kamar anak-anak. Kepalanya terasa berat seketika, seolah darah berhenti mengalir ke otak. Ia mencoba mencari alasan logis, mungkin ia membawanya tanpa sadar saat tadi beres-beres. Tapi tidak mungkin, ia ingat betul boneka itu dibiarkan di kamar belakang. Lina menatap boneka itu lama. Hening. Hanya suara detik jam di dinding. Ia akhirnya mengangkat boneka itu dan membawanya kembali ke kamar. "Nenek, apa maksudmu menyimpan ini?" bisiknya tanpa sadar. Ia menaruh boneka di kursi dekat jendela, menutup tirai, lalu beranjak ke tempat tidur. Hujan turun pelan di luar. Lampu minyak bergetar kecil karena angin, menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Lina menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Jam menunjukkan pukul 2:58. Rumah sunyi total. Tapi dari arah meja, terdengar sesuatu. Suara halus, hampir seperti bisikan anak kecil. "Main sama aku." Lina membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap ke arah meja, boneka itu masih duduk di kursi, tapi sekarang posisinya sedikit berubah. Kepala boneka itu miring ke kiri, menghadap tepat ke arah tempat tidur. Lina menahan napas, tubuhnya kaku. Ia menatap tanpa berkedip. Tak ada lagi suara. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa mungkin itu cuma suara angin atau imajinasinya. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Main sama aku." Suara itu seperti datang dari dalam ruangan, bukan dari mimpi. Suara anak kecil, lembut, namun datar dan kosong. Lina meloncat dari tempat tidur, menyalakan lampu, dan mendapati boneka itu kini terjatuh di lantai, kepalanya menghadap ke arah pintu. Lina tidak berani mendekat. Ia memandangi boneka itu dengan napas tersengal. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berubah. Ia memutuskan meninggalkan kamar dan tidur di ruang tamu malam itu, dengan lampu menyala terang. Tapi bahkan ketika matanya hampir terpejam, suara halus itu masih bergema di kepalanya, berulang-ulang, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. "Main sama aku, kakak." Pagi datang dengan sinar matahari yang samar, tapi tidak memberi kehangatan apapun. Lina terbangun di sofa ruang tamu, lehernya kaku, kepala berat. Ia butuh beberapa detik untuk mengingat di mana dirinya berada. Suara burung dari luar jendela seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa, pagi itu terasa aneh. Ia menatap sekeliling. Ruangan tampak sama seperti semalam, hanya saja lampu minyak di meja sudah padam. Semalam, ia ingat benar bagaimana ia mendengar suara itu. Tapi sekarang semuanya tampak tenang, terlalu tenang. Ia berdiri perlahan, meregangkan tubuh,
lalu melangkah ke kamar. Boneka itu masih di lantai, persis seperti posisi terakhir yang ia lihat. Tapi kali ini, mata kaca birunya tampak lebih jernih, seolah sudah dibersihkan. Lina memicingkan mata, mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma perasaan. Ia mengangkat boneka itu, meletakkannya di atas meja, lalu berbisik pelan, "Jangan ganggu aku lagi, ya." Boneka itu tentu tak menjawab. Tapi ketika Lina berbalik, ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh lagi, dan pandangan mata boneka itu tampak menatap tepat ke arahnya. Lina menatap balik. "Aku cuma capek, mungkin halu," katanya, memaksa diri tersenyum. Setelah sarapan sederhana, ia mulai beres-beres gudang kecil di samping dapur. Kotak-kotak lama berserakan, penuh debu dan sarang laba-laba. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah album foto tebal, kulitnya lusuh dan terikat pita merah yang sudah memudar. Ia duduk di lantai, membuka halaman pertama. Foto-foto keluarga, neneknya, ibunya, dan dirinya kecil. Semuanya tampak normal sampai di halaman tengah. Di sana, ada foto dirinya, kira-kira berusia 5 tahun, duduk di taman belakang rumah ini. Di pangkuannya, ada boneka yang sangat familiar, gaun putih, rambut wol, dan mata biru. "Mila," gumamnya. Tangan Lina bergetar saat menyentuh foto itu. Di bawahnya ada tulisan tangan neneknya, Lina dan sahabatnya, Mila. Ada sesuatu yang aneh di foto itu. Kalau diperhatikan baik-baik, bayangan di belakang boneka tampak bukan bayangan biasa. Bentuknya menyerupai sosok anak kecil berdiri tegak, tapi tanpa wajah. Lina cepat-cepat menutup album dan menarik napas panjang. "Kenapa aku nggak ingat punya boneka ini waktu kecil?" katanya pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Hari berjalan lambat. Menjelang sore, awan kembali menebal, dan suara guntur bergemuruh dari kejauhan. Lina duduk di ruang tamu, memainkan cangkir teh di tangannya. Di meja seberang, boneka Mila diletakkan berdiri tegak, menatap lurus ke arahnya. Ia menyalakan televisi tua yang masih berfungsi, hanya untuk memecah kesunyian. Gambar bersemut hitam putih muncul sesekali, tapi tidak ada saluran yang jernih. Akhirnya ia mematikan televisi dan menyalakan musik lewat ponsel. Namun bahkan suara musik itu tidak membantu, rasa gelisah terus menggelayuti pikirannya. Menjelang malam, listrik tiba-tiba padam lagi. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. Lina mencari senter, tapi yang ia temukan hanya lilin dan korek. Ia menyalakannya satu persatu, menempatkannya di meja dan rak buku. Sinar lilin bergetar lembut, membuat bayangan benda-benda di ruangan bergerak perlahan. Saat ia hendak naik ke kamar, suara sesuatu jatuh dari arah dapur. Terdengar seperti piring pecah. Lina berhenti di tangga, menahan napas. "Tikus lagi?" katanya pelan, tapi suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Ia mengambil lilin dan berjalan ke dapur. Cahaya oranye kecil menyorot lantai basah, gelas pecah berserakan, airnya membentuk genangan kecil. Ia jongkok, menyentuhnya. Bukan air. Lengket, sedikit merah. "Darah," bisiknya. Ia menjatuhkan lilin tanpa sengaja, api hampir padam. Dengan cepat ia menyalakannya kembali, dan kali ini matanya menangkap sesuatu di meja dapur. Boneka Mila duduk di sana, gaun putihnya terkena cipratan cairan merah itu. Lina mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Bagaimana kamu bisa di sini?" katanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Tapi entah kenapa, di antara suara guntur dan hujan di luar, ia mendengar sesuatu dari arah boneka itu,
Suara kecil, terputus-putus, seperti seseorang sedang berbisik. "Jangan tinggalkan aku." Kali ini Lina yakin itu bukan hayalan. Suaranya jelas, dekat, dan berasal dari arah boneka itu. Ia hampir menjatuhkan lilin lagi saat melihat bibir boneka itu bergerak sedikit. Tubuhnya membeku. Dalam ketakutan, ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan cepat, dan mengunci. Napasnya tersengal. Ia menempelkan punggung ke pintu, mencoba berpikir. Lalu pandangannya beralih ke meja rias, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Boneka Mila sudah duduk di sana. Lina menjerit pelan, langkahnya terhuyung mundur sampai menabrak tembok. Ia tidak tahu bagaimana boneka itu bisa berpindah secepat itu. Ia ingin keluar dari rumah, tapi hujan di luar deras sekali, disertai petir menyambar-nyambar. Boneka itu kini menghadap ke cermin. Dalam pantulan kaca, Lina melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di cermin, boneka itu tidak sendiri. Ada bayangan samar anak kecil berdiri di belakangnya, rambut panjang, gaun putih, dan kepala miring, menatap lurus ke arah Lina. "Siapa kamu?" bisik Lina dengan suara bergetar. Bayangan di cermin mulai bergerak. Mulutnya terbuka perlahan, tapi tidak mengeluarkan suara. Hanya gerakan bibir yang membentuk kata yang sama berulang kali. "Kakak, kakak, kakak." Lampu lilin padam tiba-tiba. Gelap menelan segalanya. Hanya suara napas Lina dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Lalu ada sesuatu yang menyentuh bahunya dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun dari arah meja rias, terdengar tawa kecil, pelan dan lembut, seperti anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Lina menjerit lagi dan berlari keluar kamar, menuruni tangga dengan panik. Ia tidak peduli pada hujan deras di luar, ia membuka pintu depan dan keluar, berlari tanpa arah di bawah guyuran air, meninggalkan rumah dan boneka itu di belakang. Namun bahkan di tengah suara hujan dan guntur, ia masih bisa mendengar satu kalimat yang terus terngiang di telinganya. "Main sama aku, kakak." Hujan tak kunjung reda malam itu. Lina terus berlari tanpa arah, langkahnya berat, baju dan rambutnya basah kuyup. Ia berhenti di bawah pohon besar di pinggir jalan, mencoba mengatur napas yang memburu. Angin berhembus kencang, membuat ranting-ranting berderak, seperti suara langkah yang mengikutinya dari belakang. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan pekat dan bunyi tetes air yang jatuh dari dedaunan. "Nggak mungkin, aku cuma stres," katanya pada diri sendiri. Suaranya gemetar. Itu cuma boneka. Cuma boneka. Namun setiap kali ia memejamkan mata, suara tawa kecil itu kembali terdengar di kepalanya. Suara lembut, tapi menusuk. "Main sama aku." Lina memegangi kepalanya, mencoba mengusir suara itu. Ia berjalan cepat menuju rumah tetangga terdekat, rumah kecil milik seorang wanita tua bernama Bu Ratmi, yang dulu sering membantu neneknya. Ketika ia tiba di depan rumah itu, lampunya masih menyala. Ia mengetuk pintu keras-keras sambil memanggil, "Bu Ratmi, tolong. Ini Lina, cucunya Bu Surti." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua dengan selendang di bahu muncul, wajahnya kaget melihat Lina basah kuyup. "Ya Allah, Nak Lina? Kenapa ini?" "Masuk dulu, masuk." Lina langsung masuk, hampir terisak. Ia menceritakan semuanya, tentang boneka di lemari, suara aneh, dan bagaimana boneka itu berpindah tempat sendiri. Bu Ratmi mendengarkan tanpa memotong, ekspresinya makin lama makin tegang.
Setelah Lina selesai bercerita, wanita tua itu menarik napas panjang. Aku kira boneka itu sudah dibuang sama ibumu dulu, katanya pelan. Lina menatap heran. Maksudnya, memangnya kenapa boneka itu? Bu Ratmi menatap keluar jendela, seolah memastikan tak ada yang mendengarkan. Boneka itu, Mila, dulu pernah bikin banyak kejadian aneh di rumah nenekmu. Kamu waktu kecil sangat sayang sama boneka itu, nggak pernah lepas. Tapi setelah kecelakaan di sumur belakang rumah itu, kamu berubah. Kecelakaan? Lina mengerutkan kening. Aku jatuh ke sumur. Bu Ratmi mengangguk pelan. Kamu sempat hilang 2 hari. Semua orang nyari, tapi nggak ketemu. Tiba-tiba kamu muncul di depan rumah, diam aja sambil peluk boneka itu. Sejak itu, kamu sering ngomong sendiri, kadang ketawa tengah malam. Nenekmu akhirnya sembunyikan boneka itu di lemari terkunci. Darah Lina serasa berhenti mengalir. Potongan ingatan samar muncul di kepalanya, air gelap, dingin, tangan kecil yang menariknya ke bawah, lalu suara tawa. Tapi semuanya kabur. Bu Ratmi, suaranya bergetar. Kalau begitu, siapa yang aku dengar bicara semalam? Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil sesuatu dari rak kayu di ruang tamu, sebuah kalung kecil dari perak dengan batu hitam di tengahnya. Ia menyerahkannya pada Lina. Pakai ini. Nenekmu juga dulu pakai waktu boneka itu mulai hidup. Lina menatap kalung itu, bingung dan takut bersamaan. Apa maksudnya, hidup, Bu? Bu Ratmi menatapnya tajam. Mila bukan cuma boneka, Nak. Dulu sebelum kamu lahir, ada anak perempuan di kampung ini yang meninggal tenggelam di sumur yang sama. Namanya juga Mila. Setelah itu, ibunya jadi gila dan boneka itu, boneka kesayangan anaknya, hilang entah kemana. Beberapa tahun kemudian, boneka itu tiba-tiba muncul di tanganmu. Lina merasa seluruh tubuhnya dingin. Jadi, roh anak itu ada di boneka itu? Entahlah, jawab Bu Ratmi. Tapi sejak boneka itu datang, rumah nenekmu nggak pernah tenang. Kadang suara anak kecil, kadang bayangan lewat di cermin. Tapi yang paling menakutkan, setiap orang yang mencoba membuang boneka itu, selalu jatuh sakit atau hilang. Lina menelan ludah. Ia ingin tidak percaya, tapi semua hal yang ia alami terasa nyata. Malam itu ia memutuskan tidur di rumah Bu Ratmi. Wanita tua itu memberinya selimut kering dan segelas air hangat. Namun bahkan setelah berbaring, pikirannya terus melayang ke boneka itu. Wajahnya, matanya, dan suara yang terus memanggilnya, Kakak. Jam menunjukkan pukul 2:10 ketika Lina terbangun karena suara ketukan pelan di jendela. Ia membuka mata perlahan. Di luar, hujan sudah reda, tapi kaca jendela tampak berkabut. Ia melihat bayangan kecil di baliknya, seseorang berdiri di luar rumah, menatap ke dalam. Dengan gemetar, ia mendekat, menghapus kabut dari kaca, dan pandangannya langsung membeku. Di luar, di tengah halaman basah, berdiri sosok anak kecil bergaun putih lusuh, rambutnya menutupi wajah. Di tangannya, ia memeluk boneka yang sama. Lina mundur perlahan. Tapi anak kecil itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan senyum pucat dan mata biru yang identik dengan milik boneka itu. Lina ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Sosok itu mengetuk kaca pelan 3 kali. Ok, tok, tok. Lalu terdengar suara kecil dari balik jendela, lembut namun menyeramkan. Kakak, kamu janji nggak akan tinggalin aku lagi. Lina jatuh terduduk di lantai,
air mata bercampur keringat dingin. Ia memejamkan mata, memeluk kalung pemberian Bu Ratmi erat-erat, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi ketika ia membuka mata lagi, jendela sudah terbuka setengah, tirainya bergerak pelan, dan suara langkah kecil terdengar masuk ke dalam rumah. Lina menatap ke arah pintu kamar. Bayangan kecil melintas sebentar di ambang pintu. Lalu terdengar suara boneka jatuh ke lantai, diikuti tawa kecil yang menggema pelan di kegelapan. Suara tawa kecil itu bergaung pelan di antara dinding kayu rumah Bu Ratmi. Lina mematung, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tersengal, dadanya naik turun cepat. Ia tahu tawa itu sama persis seperti yang ia dengar di rumah neneknya. Dengan tangan bergetar, ia mencoba mencari saklar lampu, tapi ketika lampu menyala, ruangan sudah kosong. Hanya tirai yang masih bergoyang lembut, seolah seseorang baru saja lewat. Bu Ratmi, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Ia melangkah keluar kamar, menelusuri lorong menuju ruang tamu. Rumah itu sunyi, hanya suara hujan menetes dari genteng dan bunyi jam tua yang berdetak lambat. Bu Ratmi, panggilnya lagi. Suara langkah kecil terdengar dari arah dapur. Lina menoleh cepat, cahaya dari ruang tamu menyorot lantai yang basah. Ada jejak kaki kecil berlumur lumpur yang mengarah ke dalam dapur. Jejak itu terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi jelas bukan milik Lina. Ia menelan ludah, mencoba melawan rasa takut yang makin menekan. Siapa di sana? Suaranya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, tapi sesuatu bergerak di ujung dapur, bayangan kecil berlari cepat melewati pintu belakang. Lina spontan mengejarnya, melangkah pelan menuju pintu. Ketika pintu dapur terbuka, udara dingin malam langsung menerpa wajahnya. Halaman belakang gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan di sela awan. Di tengah halaman, berdiri sosok boneka Mila. Kali ini boneka itu tidak duduk, tapi berdiri tegak menghadap ke arah Lina. Gaunnya kotor oleh lumpur, dan mata birunya berkilat aneh. Lina mundur satu langkah. "Kamu mau apa dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Boneka itu tidak bergerak, tapi dari arah yang sama muncul suara anak kecil, lembut dan bergetar. "Kakak lupa janjinya." Lina membeku. "Janji apa?" "Dulu kakak bilang, nggak akan tinggalin aku sendirian di sumur." Darah Lina seolah berhenti mengalir. Ingatan samar yang selama ini tertutup mulai muncul, seperti pintu yang perlahan terbuka di kepalanya. Ia melihat dirinya kecil, bermain di halaman rumah nenek. Boneka Mila di pangkuannya, dan seorang anak perempuan lain duduk di sebelahnya. Anak itu tersenyum, rambutnya panjang, matanya biru cerah, mata yang sama seperti boneka itu. "Aku Mila," suara itu bergema lembut dalam kepalanya. "Kakak janji, kalau aku jatuh, kakak bakal nyelamatin aku, kan?" Lina tersentak dari lamunannya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Aku nggak ingat. Aku nggak tahu." Tiba-tiba boneka itu terangkat pelan dari tanah, melayang beberapa sentimeter di udara. Angin bertiup kencang, daun-daun berputar di sekelilingnya. Suara anak kecil itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan marah. "Kakak bohong. Kamu ninggalin aku di bawah air." Lina menjerit, menutup telinganya. "Aku nggak sengaja. Aku masih kecil waktu itu." Boneka itu mendadak jatuh ke tanah. Suara benturannya menimbulkan gema aneh di malam yang sunyi. Lalu dari tanah di dekat boneka itu, muncul genangan air yang perlahan membentuk pusaran kecil, seperti sumur mini yang terbuka.
Dari dalamnya keluar tangan kecil berwarna pucat, basah, dan bergetar, mencoba meraih sesuatu di udara. Lina terpaku, napasnya tertahan. Tangan itu perlahan memegang pergelangan kakinya. Sentuhannya dingin, seperti es. "Turunlah bersamaku, kakak," suara itu berbisik, begitu dekat di telinganya. Lina berteriak sekuat tenaga dan menendang tangan itu. Ia mundur cepat dan berlari masuk ke rumah, membanting pintu keras-keras. Tubuhnya menggigil hebat. Ia menangis tanpa suara, lututnya lemas. Tak lama kemudian, dari arah pintu, terdengar ketukan pelan. "Ok, tok, tok." "Jangan buka," bisik suara di kepalanya. Tapi rasa penasaran bercampur panik membuatnya melangkah pelan ke arah pintu. Ketukan itu berhenti, digantikan suara lirih seorang wanita tua. "Lina, buka, nak, ini Bu Ratmi." Lina menahan napas. Ia menatap gagang pintu, ragu. "Bu Ratmi?" "Iya, nak." "Kamu nggak apa-apa? Aku dengar kamu teriak." Suara itu terdengar lembut, persis suara Bu Ratmi. Lina memutar kunci dan membuka pintu sedikit. Tapi begitu celah pintu terbuka, hawa dingin luar langsung menyelinap masuk. Di depan pintu, bukan Bu Ratmi yang berdiri, melainkan sosok anak kecil bergaun putih dengan mata biru menyala. "Main sama aku." Pintu menutup sendiri dengan keras. Lina berlari ke kamar, menutup diri di sana sambil memegangi kalung batu hitam yang menggantung di lehernya. Batu itu terasa panas, seperti berdenyut. Dari luar kamar, suara langkah kecil terdengar mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Jangan kabur, kakak, kita kan selalu main bareng." Lina menutup telinganya, menggigil hebat. Tapi suara itu tidak berhenti, malah makin pelan dan mengerikan, seperti berbisik di sisi telinganya. "Kalau kakak nggak mau main, aku ajak yang lain aja, ya?" Lina tersentak. Ia membuka mata, menatap pintu dengan takut. "Maksudmu siapa?" Suara tawa kecil terdengar lagi, disertai bunyi langkah menjauh. Ia mendengar pintu depan rumah terbuka. Angin malah masuk lagi, membawa suara samar dari kejauhan, suara panggilan lembut yang menyerupai nama seseorang. "Ratmi." Lina berlari ke ruang tamu, tapi terlambat. Pintu depan terbuka lebar, dan di luar hanya ada jejak kaki kecil menuju ke arah sumur tua di belakang rumah. Angin malam menampar wajah Lina saat ia berdiri di ambang pintu. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih basah dan licin. Bulan tampak separuh, cahayanya redup namun cukup untuk memperlihatkan jejak kaki kecil yang memanjang menuju halaman belakang. Lina menggenggam kalung batu hitam di lehernya semakin erat. Batu itu berdenyut hangat, seolah bereaksi terhadap sesuatu. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, semuanya bermuara di satu tempat, sumur tua di belakang rumah. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti jejak kaki itu. Setiap kali ia menapaki tanah becek, terdengar bunyi celepuk lembut, seperti langkah kecil anak-anak yang menuntunnya. Semakin dekat ke sumur, semakin kuat aroma tanah basah bercampur bau besi karat dan sesuatu yang lebih menusuk, bau busuk yang samar. Saat ia sampai di sana, bayangan sumur tua berdiri di tengah halaman. Dinding batunya berlumut, sebagian tertutup akar-akar liar yang merambat hingga ke bibir sumur. Tutup kayunya sudah hilang, hanya tersisa tali ember tua yang tergantung, terayun pelan tertiup angin. Lina berhenti 2 meter dari bibir sumur. Di pinggirnya, ia melihat sosok kecil berdiri membelakanginya. Gaun putihnya menempel di kulit pucat, rambut panjangnya menutupi wajah.
Di tangannya, boneka Mila tergenggam erat. Sosok itu menatap ke dalam sumur tanpa suara. Lina menahan napas. Mila, panggilnya pelan. Sosok itu tidak menoleh. Namun dari boneka yang digenggamnya, terdengar suara kecil, suara yang sama yang menghantuinya selama 2 malam berturut-turut. Kakak udah balik. Lina melangkah pelan, mendekat beberapa langkah. Aku ingat sekarang, katanya lirih. Kamu jatuh ke sumur waktu itu. Aku coba tolong, tapi aku terpeleset, aku takut, aku minta tolong nenek. Sosok itu masih diam. Tapi boneka di tangannya mulai bergerak perlahan, kepala kaca birunya berputar menatap ke arah Lina. Bohong, katanya pelan. Kakak kabur. Aku nggak kabur. Aku cuma anak kecil waktu itu. Aku. Bohong. Suara itu berubah tajam, bergema seperti seruan dari dasar sumur. Tanah di sekitar kaki Lina bergetar ringan. Ia melangkah mundur, tapi suara air dari dalam sumur mulai menggulung, naik seperti ombak kecil. Dari permukaannya muncul pusaran air gelap, lalu tangan kecil yang sama seperti sebelumnya, pucat, basah, dingin. Tangan itu meraih tepi sumur dan memegang batu lumut di pinggirnya. Perlahan, kepala anak kecil itu muncul dari kegelapan air. Matanya biru terang, wajahnya pucat membiru, dan bibirnya membentuk senyum yang aneh. Sekarang giliranku. Lina terpaku, tidak mampu bergerak. Udara di sekelilingnya berubah dingin, napasnya membentuk kabut putih. Suara di kepalanya berbisik cepat, tak beraturan, seperti banyak anak kecil berbicara bersamaan. Turun, bersama kami. Tali ember di samping sumur bergerak sendiri, melili pergelangan tangan Lina dengan cepat. Ia menjerit dan menarik kuat-kuat, tapi semakin dilawan, semakin kencang lilitannya. Mila, tolong berhenti. Suaranya pecah. Aku nggak mau ninggalin kamu lagi, tapi lepaskan aku. Sosok anak kecil di depan sumur menunduk. Terlambat. Kamu udah janji dulu, kamu bilang kita bakal main selamanya. Air dari sumur tiba-tiba menyembur ke atas, membasahi tanah sekitarnya. Suara tangisan anak kecil terdengar di sela semburan air, nyaring dan menyayat. Lina jatuh ke tanah, berusaha melepaskan tali di tangannya. Batu kalung di lehernya memanas sampai nyaris membakar kulitnya. Cahaya hitam pekat muncul dari batu itu, menembus udara seperti asap. Suara berat perempuan tua terdengar samar di telinganya, suara yang ia kenali sebagai suara neneknya. Jangan biarkan dia menarikmu, Lina. Boneka itu haus jiwa. Akhiri sekarang. Lina menggertakkan gigi, menarik napas dalam. Dengan tenaga terakhir, ia meraih batu besar di dekat kaki dan melemparkannya ke arah boneka Mila. Boneka itu terlempar masuk ke dalam sumur, kepalanya terbentur dinding batu. Suara retak keras terdengar, diikuti jeritan nyaring anak kecil yang menggema dari dalam sumur. Airnya berputar cepat, lalu diam. Semuanya hening. Tali di pergelangan tangan Lina longgar, lalu jatuh ke tanah. Udara kembali hangat, dan bulan perlahan keluar dari balik awan. Lina terduduk lemas, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap sumur itu lama, memastikan tak ada lagi yang muncul. Namun sebelum ia sempat berdiri, ia mendengar suara napas kecil di dekat telinganya. Napas yang pelan, tapi nyata. Kenapa kakak buang aku? Lina membeku. Ia menoleh perlahan, dan tepat di sebelahnya, duduk boneka Mila yang sama, tapi kali ini matanya kosong, kaca birunya pecah, dan di dalam matanya ada sesuatu yang bergerak, seperti pupil manusia yang hidup.
Lina mundur sambil merangkak, tapi boneka itu menatapnya, bibirnya bergerak perlahan. Sekarang giliranku main di dalam tubuh kakak. Boneka itu meloncat ke arahnya. Lina menjerit keras, tubuhnya terdorong ke belakang, dan tanpa sempat menahan diri, ia jatuh ke dalam sumur yang terbuka. Suara cipratan air bergema di seluruh halaman. Lalu senyap. Beberapa menit kemudian, sumur itu kembali tenang. Airnya jernih, permukaannya hanya beriak kecil. Di bibir sumur, boneka Mila duduk diam, wajahnya menatap lurus ke langit. Mata birunya kini tampak utuh kembali. Dari dalam sumur, terdengar suara perempuan muda, lirih dan serak, memanggil. "Tolong aku Lina." Tapi tak ada siapapun yang menjawab. 3 hari setelah malam itu, warga desa mulai bertanya-tanya kemana perginya Lina dan Bu Ratmi. Rumah Bu Ratmi ditemukan terbuka, pintu belakangnya rusak seperti didobrak, sementara halaman belakangnya penuh jejak kaki kecil yang sudah setengah tertutup lumpur. Polisi desa datang untuk memeriksa. 2 orang petugas dan kepala dusun berjalan ke arah sumur tua di belakang rumah. Air di dalamnya tampak tenang, tapi entah kenapa, ada aroma anyir samar yang menguar dari sana. Katanya semalam warga dengar jeritan, kata salah satu petugas sambil menyalakan senter. Ia menyorot ke dasar sumur, tapi yang terlihat hanya air hitam pekat dan kilatan benda putih di dasar. Kepala dusun menegakkan tubuhnya. Mungkin hewan mati. Namun ketika mereka menyorot lebih dalam, salah satu petugas menatap kaget. "Pak, itu kayaknya boneka." Benar. Di dasar sumur, duduk tegak sebuah boneka bergaun putih dengan mata biru pucat. Wajahnya masih utuh, tapi ada retakan di pipinya. Di bawah boneka itu, tampak samar sesuatu yang menyerupai rambut panjang manusia terurai di air. Mereka memutuskan untuk tidak mengangkatnya malam itu. Sumur ditutup sementara, menunggu tim penyelamat datang besok pagi. Malamnya, hujan kembali turun. Petugas jaga yang ditempatkan di rumah Bu Ratmi duduk di ruang tamu dengan senter dan termos kopi di depannya. Udara dingin membuatnya menguap berkali-kali. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara ketukan di jendela. Pelan, tapi berirama. "Ok, tok, tok." Ia menoleh malas, menyorot ke arah jendela, tapi tidak melihat siapapun. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar lagi, kali ini dari arah dapur. "Siapa di sana?" serunya, bangkit dari kursi. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke arah dapur, sinar senternya menari di dinding. Ketika sampai di ujung ruangan, ia melihat pintu belakang terbuka sedikit, tirainya berkibar terkena angin. Dengan menggerutu, ia menutup pintu itu dan menguncinya. Namun saat ia berbalik, sesuatu membuat darahnya membeku. Di meja dapur, berdiri sebuah boneka tua bergaun putih, basah kuyup, meneteskan air. Ia mundur spontan, senter di tangannya gemetar. "Apa ini?" katanya pelan. Boneka itu menatapnya dengan mata kaca biru yang berkilat aneh. Dari mulut retaknya, terdengar suara kecil, parau, seperti berasal dari tenggorokan manusia. "Tolong aku." Petugas itu menjatuhkan senter, lalu berlari keluar dari rumah sambil berteriak. Tapi ketika warga datang dan memeriksa, boneka itu sudah tidak ada. Hanya lantai dapur yang basah, dan jejak kaki kecil dari air menuju ke ruang tamu. Keesokan paginya, tim penyelamat akhirnya menurunkan tali ke dalam sumur. Setelah 2 jam, mereka berhasil mengangkat sesuatu, sebuah jasad perempuan muda, masih mengenakan kalung batu hitam di lehernya. Wajahnya pucat, tapi tampak damai.
Di tangannya yang kaku, ia menggenggam boneka kecil yang sama. Kepala dusun langsung mengenali jasad itu. "Ini Lina," katanya pelan. Boneka itu dipisahkan dari jasad dan dibungkus dengan kain. Tapi sebelum dimasukkan ke kantong barang bukti, salah satu petugas iseng mengangkatnya dan berkata sambil tertawa gugup, "Serem juga ya boneka ini, matanya kayak hidup." Saat itu, mata boneka tiba-tiba berputar sedikit, mengikuti arah petugas yang berbicara. Semua orang yang melihat langsung melangkah mundur. Kepala dusun segera berteriak, "Bakar saja bonekanya sekarang!" Namun sebelum sempat dibakar, langit mendadak berubah kelam. Angin kencang bertiup, membuat pohon-pohon di sekitar berderak. Dari arah sumur, muncul suara anak kecil tertawa, suara yang sama yang dulu didengar Lina. Suara itu perlahan berubah menjadi tangisan, lalu menjadi teriakan panjang yang bergema sampai ke penjuru desa. Api unggun yang disiapkan untuk membakar boneka itu tiba-tiba padam, seolah ditiup oleh sesuatu yang tak terlihat. Boneka di tanah bergerak sedikit, kepalanya menunduk, lalu dari mulut retaknya keluar suara lirih. "Kakak udah janji main sama aku." Semua yang ada di sana panik. Mereka kabur satu persatu, meninggalkan boneka itu di tanah. Hanya kepala dusun yang masih berdiri kaku, menatap boneka itu dengan wajah pucat. Ketika ia mencoba melangkah pergi, boneka itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Bibirnya pecah membentuk senyum. "Mau main juga?" Kepala dusun jatuh pingsan di tempat. Sejak hari itu, sumur tua di belakang rumah Bu Ratmi ditutup permanen dengan semen. Tapi beberapa warga yang lewat malam hari bersumpah masih mendengar suara anak kecil tertawa dari arah sana. Kadang terdengar langkah kecil di jalan setapak menuju sumur, dan bayangan putih yang duduk di bibirnya. Dan di salah satu rumah warga di ujung desa, seorang anak kecil baru yang tak dikenal tiba-tiba muncul. Anak itu membawa boneka putih kecil, dengan nama Lina terukir di bagian kakinya. Setiap malam, anak itu duduk di teras, menatap langit sambil berbisik pelan. "Sekarang, aku punya kakak baru." Cerita selesai.